Assalamualaikum, mari kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar kembali berkaitan dengan daur hidup hewan. Namun sebelumnya coba simak video yang berikut ini. Nah, pada video ini ternyata kita bisa mengamati berkaitan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu mulai dari dewasa, kemudian bertelur, hingga tumbuh menjadi dewasa kembali. Pada saat ini kita akan belajar berkaitan dengan daur hidup hewan. Daur hidup adalah suatu proses perubahan bentuk tubuh yang dialami makhluk hidup sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dimulai dari tahapan telur hingga dewasa. Kemudian untuk hewan yang tidak bertelur bagaimana? Nah, ternyata hewan atau makhluk hidup yang melahirkan itu juga bermula dari telur, yang namanya sel telur. Daur hidup hewan dibedakan menjadi dua, yaitu daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis merupakan perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran atau penetasan hingga dewasa. Berarti ada tahap dan ada perubahannya. Kalau tidak ada perubahannya, maka tidak mengalami metamorfosis. Dapat kita tarik garis ya, antara hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kemudian kita bisa amati di sini. Yang pertama ada kucing dan ada nyamuk. Coba kita amati. Kucing pada waktu kecil lahir, kemudian tumbuh, dewasa, dan kemudian siap untuk berkembang biak. Perubahannya kira-kira ada tidak? Hanya ada perubahan tambah besar, kemudian misal perubahan warna. Itu merupakan bukan perubahan bentuk secara signifikan. Berarti hewan kucing tidak mengalami metamorfosis. Sedangkan untuk gambar yang kedua di sini adalah gambar nyamuk dewasa, kemudian bertelur, telur kemudian menjadi jentik-jentik, menjadi pupa, kepompong ya. Kemudian menetas menjadi nyamuk dewasa. Karena ada perubahan bentuk yang signifikan, tadinya kan seperti ini, kemudian menjadi telur, menjadi jentik-jentik. Itu namanya metamorfosis. Mari kita bahas satu demi satu. Yang pertama adalah daur hidup hewan dengan metamorfosis. Ada contohnya di sini, belalang dan nyamuk. Nah, sedangkan metamorfosis sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa perbedaannya? Nanti kita bahas satu demi satu. Contoh untuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, sedangkan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna, di sini ada belalang. Ini keluarga jangkrik ya, masih hampir mirip. Yuk kita bahas satu demi satu. Yang pertama adalah daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa kemudian bertelur. Telurnya ini lama-lama menjadi ulat karena menetas. Ulat di sini kemudian lama-lama akan berubah menjadi kepompong seperti ini. Kemudian kepompong ini menetas menjadi kupu-kupu muda dan kupu-kupu muda tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, daur hidup inilah yang namanya metamorfosis sempurna karena mengalami fase di sini telur, kemudian ada larva dan ada pupa. Di sini adalah terjadi perubahan menjadi kepompong yang kita sebut ini. Selanjutnya kita ada hewan lain
seperti halnya nyamuk yang sudah kita bahas tadi, dan juga ada lalat. Nah, lalat di sini juga mengalami metamorfosis sempurna karena mengalami fase pupa atau istilahnya di sini kepompong. Kemudian kita masuk pada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna contohnya pada jangkrik. Jangkrik di sini pada waktu dewasa bertelur. Telurnya kemudian menjadi apa ini? Menjadi larva ya. Menjadi jangkrik kecil. Kemudian jangkrik kecil langsung menjadi jangkrik dewasa. Tidak mengalami fase kepompong atau pupa. Hewan lain yang mengalaminya adalah ada kecoa, ada juga capung. Yuk, kita simak perbedaannya antara fase untuk metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Perbedaan siklus metamorfosis yaitu terjadi tidak mengalami fase pupa untuk yang tidak sempurna, sedangkan yang fase metamorfosis sempurna mengalami fase berubah menjadi kepompong. Nah, itu tadi berkaitan dengan daur hidup hewan. Nah, kita sebagai manusia yang baik dan mencintai lingkungan, mari kita pelajari, manfaatkan dan lestarikan keberadaan hewan di sekitar kita, karena tentunya pasti akan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, tetap berliterasi dan belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.